Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menyusun teks eksposisi dan kaidah bahasa teks eksposisi. Menyusun teks eksposisi. Dalam menyusun teks eksposisi, langkah penulisan teks eksposisi yang pertama ada menentukan topik, yakni suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat. Nah, kita ambil contoh di sini yaitu bahaya bermain gadget sebelum tidur. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Data dapat diperoleh melalui pengamatan ke lapangan atau dengan melakukan wawancara. Misalnya, untuk menulis teks bertopik bahaya bermain gadget sebelum tidur, kita harus membaca buku, artikel, atau berita tentang perkembangan di zaman era teknologi sekarang. Yang langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. Yang keempat, mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. Argumentasi dan fakta yang telah kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam tulisan itu secara padu sehingga teks itu bisa meyakinkan khalayak. Nah, contoh teks eksposisi tentang teknologi yaitu bahaya bermain gadget sebelum tidur. Teman-teman bisa melihat contoh tesis, yang mana tesis telah kita ketahui adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berupa pendapat umum yang disampaikan oleh penulis maupun pembicara. Selanjutnya ke argumentasi. Argumentasi ini adalah argumentasi yang telah kita ketahui bahwa argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan, atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Setelah argumentasi, ke langkah selanjutnya yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang atau kesimpulan. Ini adalah contoh dari penegasan ulang, yang mana penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, setelah menyusun teks eksposisi, selanjutnya ada kaidah bahasa teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga, menggunakan kata berimbuhan yang berasal dari kata sifat.
Yang keempat, menggunakan kalimat verba, yaitu kalimat berpredikat verba aktif transitif dan aktif intransitif. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Contoh dalam bidang lingkungan, ada kata polusi, habitat. Yang polusi yaitu pengotoran atau pencemaran. Habitat yaitu tempat tinggal. Contoh istilah di bidang teknologi seperti kita ambil contoh dari yang tadi ya. Contoh kita tadi bahaya bermain gadget sebelum tidur. Nah, kita ambil kata gadget. Dalam teknologi, gadget yaitu perangkat elektronik kecil. Contohnya tadi handphone. Terus yang kedua, banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Contoh, serius yaitu sungguh-sungguh, akurat itu teliti, seksama, cermat. Contoh yang kita ambil dari topik berbahaya bermain gadget sebelum tidur, itu ada kata sifat pesat, itu cepat. Contohnya lagi lelah. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata berimbuhan yang berasal dari kata sifat. Contoh, kata sifat penipisan, nontinanya an. Diambil dari kata tipis, kemudian dikasih kata imbuhan jadi penipisan, an. Yang kedua, berkilauan, verbanya ber dan an, yang diambil dari kata sifat kilau menjadi berkilauan. Nah, kita ambil contoh kata berimbuhan yang berasal dari kata sifat. Kita ambil menghambat dari contoh berbahaya bermain gadget sebelum tidur. Menghambat, verbanya kata sifatnya hambat, menghambat. Nomor 4, menggunakan kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Kalimat aktif transitif, objek dikenal suatu pekerjaan atau tindakan, dapat diubah menjadi kalimat aktif. Predikatnya merupakan kata kerja yang berimbuhan me atau memper. Kalimatnya mempunyai pola SPO. Contoh, ayah mengecat rumah. Ayah sebagai subjek, mengecat sebagai predikat, dan rumah sebagai objeknya. Ayah mengecat rumah. Yang kedua, kami menonton film animasi di bioskop. Kami sebagai subjek, menonton sebagai predikat, film animasi sebagai objek, di bioskop sebagai keterangan tempat, yaitu di bioskop. Nah, kita ambil contoh dari berbahaya bermain gadget sebelum tidur. Ada
kalimat banyak orang di mana-mana membawa gadget. Banyak orang di mana-mana sebagai subjek, membawa sebagai predikat, dan gadget sebagai objek. Yang keempat, paparan tersebut juga akan merusak semangat dan stamina di pagi hari. Paparan tersebut akan merusak semangat. Paparan tersebut itu sebagai subjek paparan tersebut yaitu cahaya. Akan merusak sebagai predikat, kemudian semangat dan stamina sebagai objek, di pagi hari sebagai keterangan. Yang B, kalimat aktif transitif, kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Ciri-cirinya tidak bisa dipasifkan, berpola SPK atau SP. Kata kerja mempunyai verba dasar dan imbuhan kan, ke, an. Contoh, Ardi berlari. Kata imbuhannya ber. Kemudian Andang berkerumun di pasar. Berkerumun itu kata ber diambil dari kata kerumun dan ditambahi imbuhan ber. Berkerumun di pasar. Di pasar sebagai K, keterangan tempat. Kita ambil lagi contoh dari bahaya bermain gadget. Ada kalimat kita harus bersikap bijak. Kita harus sebagai subjek, bersikap bijak sebagai predikat. Kemudian ada teknologi semakin berkembang dengan pesat. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.